Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lu'lu'il Maknun. Saya perwakilan dari Himpaudi, Kecamatan Licin. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Petualangan Hamzah di Negeri Cahaya. Assalamualaikum. Saya Hamzah. Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya di negeri cahaya. Di suatu desa yang dikelilingi oleh sawah hijau dan gunung tinggi sebagai latarnya, hiduplah seorang anak bernama Hamzah. Hamzah ini anaknya baik, sopan, ramah, namun kadang dia suka pelupa. Nah, suatu malam Hamzah ini akan bergegas tidur. Hamzah tak pernah lupa akan kebiasaannya sebelum tidur. Hamzah selalu menggosok gigi, mencuci tangan, mencuci kaki, dan yang terpenting Hamzah selalu berdoa mau tidur. Anak-anak, tahu ndak, hafal ndak doa mau tidur? Masa anak-anak kalah sama Hamzah? Coba kita bacakan doa mau tidur bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Amin. Dengan namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Tak lupa, Hamzah pun selalu mendoakan kedua orang tuanya. Anak-anak juga hafal enggak doa untuk kedua orang tua? Kalau hafal, yuk kita bacakan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka merawatku masih kecil. Amin. Tak lama setelah berdoa, mata Hamzah pun mulai terlelap. Di situ Hamzah mulai masuk dalam alam mimpi. Di mimpinya, Hamzah seakan-akan berada di sebuah negeri yang berbeda dari negeri asalnya. Negeri itu dinamakan negeri cahaya. Nah, di situ Hamzah bertemu sosok seseorang yang memiliki sayap. Bisa kita katakan orang itu mungkin malaikat. Malaikat pun menyapa Hamzah. Assalamualaikum Hamzah. Saat ini kamu berada di negeri cahaya. Negeri ini memiliki 7 pintu yang masing-masing pintu akan mengantarkan kamu menjadi anak-anak yang hebat yang disayangi Allah. Jadi, apabila kamu ingin keluar dari dunia ini, maka kamu harus mampu keluar dari setiap pintunya. Hamzah pun bingung. Harus masuk setiap pintu. Pintunya ada 7. Di tengah-tengah kebingungannya Hamzah, malaikat tadi hilang. Hamzah pun berdiri di depan pintu yang pertama. Di pintu yang pertama, Hamzah tak pernah lupa loh mengucapkan salam kalau mau masuk rumah. Kalau anak-anak gimana? Masuk rumah mengucapkan salam apa enggak? Pasti ucapkan salam dong. Hamzah pun juga seperti itu. Setelah mengetok pintu, tok 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 tok, Assalamualaikum. Krek, pintunya pun terbuka dan ini adalah pintu pertama. Di pintu pertama, Hamzah disambut oleh ayam jago yang sedang berkeluruk. Kukuruyuk. Ternyata saat itu masih pagi. Dan Hamzah pun harus bangun pagi. Karena bangun pagi itu banyak manfaatnya.
Satu, udaranya masih sejuk, masih asri, masih bersih. Jadi bila kita hirup, badan kita akan segar dan kita pun bisa beraktivitas lebih pagi. Dari sini Hamzah belajar kalau kita harus bangun pagi, jangan sampai keduluan ayam jago, jangan kalah sama ayam jago. Selanjutnya Hamzah berdiri di depan pintu yang kedua. Tak lupa Hamzah pun mengetok pintu dan mengucapkan salam. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Krek. Pintu kedua pun terbuka. Di sini ternyata Hamzah melihat orang berbondong-bondong pergi ke masjid. Mereka ingin menjalankan sholat subuh berjamaah. Hamzah makin bingung, kok masih pagi disuruh sholat sih? Kan masih ngantuk. Tapi orang-orang yang berjalan itu tidak ragu, mereka tetap pergi ke masjid biarpun dingin. Mereka tahu kalau sholat subuh itu pahalanya besar. Anak-anak pingin banyak pahalanya enggak? Pasti pingin dong, sama seperti orang-orang ini. Sholat subuh itu ternyata pahalanya 1, jalan menuju surga. 2, dimudahkan pintu rizkinya. Dan apabila kita sering berdoa, nanti Allah akan mengabulkan doa-doa kita dan cita-cita kita pasti akan tercapai. Dari sini Hamzah pun mulai belajar ternyata kita harus rajin beribadah kepada Allah. Selanjutnya Hamzah dihadapkan ke pintu ketiga. Seperti tadi Hamzah mengucapkan salam kembali. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Pintu pun terbuka kembali. Krek. Hamzah kali ini melihat sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak sedang melakukan olahraga pagi. Mereka berjalan-jalan di sekitar desa. Namun sesekali sang ayah itu berlari kencang seakan-akan meninggalkan sang anak dan sang ibu. Padahal tujuan ayah tersebut bukan untuk meninggalkan mereka, tapi supaya ayah dan anak tersebut berjalan lebih cepat seperti jogging. Jadi badannya biar sehat. Dari olahraga tersebut kita akan mendapatkan manfaat tubuh yang sehat. Jadi anak-anak jangan malas-malas berolahraga karena olahraga itu penting sekali untuk pertumbuhan. Semakin penasaran lagi, Hamzah dihadapkan dengan pintu yang keempat. Di pintu keempat ini Hamzah bingung apalagi ya kira-kira yang ada di pintu keempat ini. Tapi Hamzah pun mulai mengetok kembali. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Pintu pun terbuka kembali. Nah, di pintu keempat ini Hamzah disambut oleh aroma masakan yang sangat lezat. Seakan-akan perutnya Hamzah sudah lapar juga, ingin ikutan makan. Hamzah melihat anak duduk di meja makan. Dilihatnya di meja makan itu beraneka macam masakan. Di piringnya anak tersebut ada ikan goreng, ada ayam goreng, ada sayurnya. Terus ada buahnya di sebelah, potongan-potongan buah, dan juga ada segelas susu di sebelahnya. Tapi aneh, anak tersebut tidak mau makan sama sekali. Alasannya karena mereka tidak suka sama masakan yang sudah disiapkan. Padahal di seberang sana Hamzah melihat ada anak yang meminta-minta. Dia meminta-minta dengan tujuan agar dia bisa membeli sebungkus makanan. Mereka rela meminta-minta demi sesuap nasi, kadang pun nasi yang mereka makan ala kadarnya. Dari sini Hamzah belajar supaya kita tidak pilih-pilih makanan. Kita harus mensyukuri apapun yang sudah dihidangkan oleh orang tua kita. Makanan sehat pun juga penting untuk pertumbuhan kita. Jadi kita tidak boleh pilih-pilih makanan. Kita harus
Makan apapun selagi makanan itu halal dan bersih. Oke anak pintar? Selanjutnya Hamzah dihadapkan dengan pintu yang kelima. Di pintu kelima ini Hamzah mengetok pintunya, tapi agak takut. Kira-kira apalagi ya kejutan yang ada di pintu kelima ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Krek, pintunya pun terbuka. Di pintu kelima ini Hamzah agak senang karena dia bertemu dengan anak kembar. Sepertinya bisa diajak berteman sama Hamzah. Nah, anak kembar ini ternyata memiliki sifat yang berbeda. Anak yang sulung itu anaknya rajin belajar, rajin beribadah, dan rajin mengaji. Sedangkan si sulung anaknya itu pemalas. Dia nggak suka belajar, sukanya bermain terus. Sehingga anak tersebut itu berlawanan sifat. Tapi cita-cita mereka itu sama. Cita-citanya ingin menjadi seorang polisi. Hingga suatu ketika pendaftaran menjadi polisi dibuka, si sulung dan si bungsu melamar menjadi polisi. Si sulung dengan mudahnya menjadi polisi karena buah hasil dari dia rajin belajar dan beribadah. Jadi cita-citanya mudah diraih. Sedangkan si bungsu itu anaknya pemalas tadi, makanya dia ditolak menjadi polisi. Jadi kita itu di sini diajarkan agar rajin belajar dan beribadah. Belajar pun kalau tidak beribadah tidak ada artinya. Jadi harus sama-sama sejalan antara belajar dan beribadah. Lanjut di pintu ke-6. Di pintu ke-6 ini Hamzah makin penasaran. Hamzah pun mengetok pintu tak lama-lama. Assalamualaikum. Hore! Ternyata di pintu ke-6 ini Hamzah mendengarkan suara sorak-sorak. Begitu riuhnya. Di pintu ke-6 ini Hamzah melihat lomba-lomba memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, di lomba-lomba itu seperti biasanya banyak sekali lomba-lomba. Di antaranya sendok kelereng, balap karung, tarik tambang, dan masih banyak yang lainnya. Dan ternyata Hamzah itu tertarik dengan satu lomba, yaitu lomba tarik tambang. Kenapa Hamzah tertarik pada lomba tarik tambang? Karena dalam lomba tarik tambang tersebut, dalam satu regu terdiri dari 5 anak. 5 anak ini terdiri dari beda-beda macam jenis. Ada yang berambut panjang, ada yang berambut pendek, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya ikal, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit sawo matang, ada yang kuning langsat. Di situ mereka tidak membedakan perbedaan yang ada. Yang mereka tuju hanyalah meraih kemenangan menjadi satu tim yang bagus. Disitulah kita diajari kalau kita harus senang bermasyarakat, tidak membeda-bedakan teman. Jadi kita harus hidup saling rukun dengan perbedaan yang ada. Jangan menjadikan perbedaan suatu pemisah, tapi menjadikan perbedaan itu sebagai pemersatu. Selanjutnya Hamzah berada di pintu yang ke-7. Makin deg-degan hatinya Hamzah karena Hamzah merasa takut. Sepertinya ini pintu penentu antara Hamzah bisa keluar apa tidak dari alam mimpi ini. Dengan suara yang agak bergetar, bismillahirrahmanirrahim, Hamzah pun mengetok pintunya. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Pintunya pun terbuka. Krek. Di sini agak lain. Ternyata Hamzah berada di suasana yang sudah gelap gulita. Sepertinya hari sudah malam. Kalau di 5 pintu yang tadi kan suasananya kan masih pagi. Kalau ini sudah malam. Tapi matanya Hamzah itu tertuju di sudut ruangan.
Di sudut ruangan tersebut terdapat ranjang tempat tidur yang kelihatannya kasurnya empuk sekali dan selimutnya juga hangat. Terasa pasti kalau dipakai tidur terasa enak sekali dan kita bisa tidur nyenyak. Di tengah-tengah lamunan Hamzah tersebut, seorang yang bersayap tadi datang kembali. Seorang bersayap ini tadi menyapa Hamzah. Hamzah, saat ini kamu sudah berada di pintu yang terakhir, yaitu pintu ketujuh. Di pintu ketujuh ini kamu harus segera beristirahat. Pasti badanmu sudah lelah karena sudah melewati 6 pintu yang terdahulu. Saya rasa kamu sudah paham dengan setiap pintu yang kamu lalui. Maka itu saat ini sudah saatnya kamu beristirahat. Tidak boleh malam-malam kalau tidur, supaya badanmu yang sudah kamu gunakan beraktivitas sehari ini bisa pulih kembali dan segar kembali di saat kamu bangun. Seketika itu setelah berbicara dan memberikan pesan, sang malaikat pun kembali menghilang. Nah, Hamzah pun karena sudah lelah, Hamzah pun juga nurut dengan perkataan malaikat tadi. Hamzah pun akhirnya pergi ke ranjang tersebut. Hamzah pun juga berdoa seperti biasanya, dan kemudian Hamzah pun terlelap. Ketika setelah berbunyilah ayam yang berkeluruk lagi, kukuruyuk. Wah, ternyata sudah pagi. Hamzah pun membuka matanya, kemudian berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami sesudah mati, dan kepadanya lah kami akan kembali. Amin. Hamzah pun kaget. Wah, sepertinya aku tadi malam bermimpi. Mimpiku tadi seakan-akan terasa nyata. Di mimpiku tadi malam ada pesan-pesan yang harus aku jalankan, yaitu 7 kebiasaan anak hebat yang soleh-solihah sehingga Allah akan sayang kepada kita. Berarti kita harus menjalankan ini. Dari situ Hamzah pun berjanji akan menjalankan 7 kebiasaan baik tersebut. Dan Hamzah pun segera bergegas pergi ke kamar mandi untuk menjalankan sholat subuh. Nah, anak-anak, sekianlah cerita dari saya. Semoga anak-anak bisa menjalankan 7 kebiasaan anak soleh sehingga Allah akan sayang kepada kita. Jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.